Nah, pada sesi pembahasan kali ini kita akan coba membahas ya persoalan di modul 7 tutorial fisika 1 TPB ITB ya. Oke, nah ini nanti terkait dengan yang osilasi dan juga gelombang ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, untuk yang soal pertama, dikatakan sebuah batan dengan distribusi massa seragam dengan panjang L berayun pada suatu polos pivot yang terletak pada jarak X dari pusat massanya ya. Tentukanlah periode osilasi dari pendulum fisik ini sebagai fungsi dari X ya. Nah, nilai X untuk periode asli yang paling pendek. Oke, nah jadi di sini nah kita tahu bahwa sistem kita itu nanti dia pusat massanya adalah di titik ini. Oke, ya. Nah, pusat. Oke. Nah, ini nanti dia sebagai si titik pusat massanya ya. Nah, ini nanti dia bakal ada bekerja apa? Ada gaya berat dari si batangnya ini. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan ya, nah katakanlah nanti si batang membentuk sudut ya. Oke ya, katakanlah nanti si batang ini kita sebut dia membentuk sudut theta aksen gitu ya. Nah, membentuk sudut theta aksen nanti ini terhadap sumbu Y ya. Oke. Nah, maka ini kita bisa uraikan si gaya MG ini ke sumbu X dan juga sumbu Y-nya ya, menjadi apa? Nah, oke ya, nanti ini adalah berarti kalau sudut ini adalah theta, otomatis nanti sudut di sini juga akan adalah theta ya. Maka kita akan dapati ya. Nah, ini kalau kita uraikan ke sini itu adalah mg cos theta aksen. Sedangkan diuraikan ke yang sini itu nanti adalah mg mg sin theta aksen. Nah, sekarang kita ambil di porosnya ini ya. Kita sebut nanti dia sebagai titik O ya. Nah, oke, berarti kalau kita tinjau bahwa sigma tau, sigma tau nanti di titik O itu akan sama dengan apa? Ya. Nah, sigma tau di titik O, nah itu akan sama dengan I dikali nanti dengan alfa. Oke ya. Nah, ini dari hukum hukum 2 Newton untuk benda yang bergerak berrotasi ya. Nah, sigma tau di titik O ini akan sama dengan I kali alfa. Nah, kalau kita perhatikan, nah si mg cos ini menyebabkan si batang muter gak? Mg cos ini tidak menyebabkan batang muter ya. Oke. Nah, ini kita sedang meninjau nanti si batangnya ini sedang berayun ke atas gitu ya. Nah, ini mg cos ini dia tidak membuat batang muter ya, berarti dia tidak berkontribusi pada torsinya ya, atau sigma tau-nya ini. Nah, kemudian mg sin gimana? Nah, mg sin ini membuat batang muter searah dengan jarum jam ya. Nah, kalau searah jam-jam berarti nah, ini minus mg sin theta searah jam-jam, berarti nanti dia minus ya tadi ya. Sin theta aksen. Nah, kalikan panjang lengannya apa? Panjang lengannya ya ini. Ya, panjang lengan itu kan kita selalu ambil tegak lurus sama gayanya kan. Nah, yang tegak lurus dengan mg sin theta siapa? Ya si X ini. Ya, nah ambil lurus tegak lurus sama gayanya, tarik sampai ke sumbu putarnya. Ya, yaitu sebesar X. Oke, berarti nanti ini akan menjadi ya, ini ditulis lebih bagus mg sin theta aksen kali nanti dengan X ya. Nah, ini akan sama dengan apa ya? Nah, ini akan sama dengan nah, ini I Oke ya. Nah, tentunya momen inersianya kita ambil momen inersia terhadap siapa? Ya. Nah, tentunya kita akan mengambil
momen inersia nanti terhadap si pusat momen inersia nanti terhadap si sumbu putarnya ini ya, yaitu nanti kita sebut nanti I terhadap O-nya. Ya, kalikan nanti dengan alfa ya, atau ya kita sebut I saja dulu, gak masalah. Oke. Nah, ini karena dia batangnya sedang berputar berlawanan arah jam-jam, maka nilainya positif. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini menjadi I ya kali alfa ditambah Mg. Nah, ini mungkin kita sebut alfa aksen saja ya, karena tadi di sini kan kita pakai theta aksen ya. Mgx sin theta aksen itu nanti sama dengan 0. Nah, dalam hal ini alfa itu kita tahu adalah apa? Percepatan sudut itu adalah turunan kedua dari posisi sudut. Nah, berarti kita bisa tuliskan ini nanti menjadi I kali D turunan kedua dt kuadrat ditambah nanti dengan Mgx sin theta aksen sama dengan 0. Nah, bagikan semuanya nanti dengan I, maka kita akan dapati itu adalah D kuadrat theta aksen per dt kuadrat ditambah Mgx per I dikali nanti dengan sin theta aksen itu akan sama dengan 0. Ya, nah maka ini ya kita akan berbicara apa? Untuk theta yang sangat kecil ya. Berarti untuk theta yang sangat kecil nilai dari sin theta ya di sini untuk theta yang sangat kecil nilai dari sin theta itu akan mendekati nilai dari theta. Oke ya, untuk theta yang sangat kecil nilai sin theta itu akan mendekati theta ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti dari uraian Dirac Taylor-nya ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa ini akan menjadi apa? D kuadrat theta aksen tambah nih ya. Jadi sin theta ini ya, karena kita hanya berbicara di asumsi untuk sudut ayunan yang sangat kecil, maka ini kita bisa ganti nanti dia dengan theta aksen saja ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan yang seperti ini ya, persamaan turunan kedua dan ini ada theta aksennya ya. Nah, maka komponen yang ini, komponen dari si theta koefisien dari si theta aksennya itulah yang nanti kita sebut sebagai omega kuadratnya. Ya, maka kita akan dapati omega kuadratnya itu nanti adalah Mgx per I. Atau ya kalau kita mau omega itu nanti akan jadi akar Mgx per I. Nah, omega itu adalah apa? Omega itu nanti adalah 2pi per periode. Nah, ini akan sama dengan akar Mgx per I. Berarti dapati periodenya nanti adalah 2pi akar I per Mgx. Ya, nah ini adalah rumusan umum periode ya, periode osilasi untuk bandul fisis. Ya. Nah, sekarang untuk momen inersianya bagaimana ya? Nah, ini kita tahu ya, momen inersia kalau batang di pusat masanya berapa? Untuk batang, momen inersia di pusat masanya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Ya. Nah, maka momen inersia di sini ya, karena dia mengalami pergeseran sejauh X ya, maka kita gunakan teorema sumbu sejajar di mana I setelah digeser itu akan sama dengan IPM ditambah M kali besar pergeserannya ya. Dalam hal ini adalah X di kuadrat. Maka kita dapati ini adalah 1/12 ml kuadrat ditambah nanti dengan M X kuadrat. Oke, ya. Nah. Nah, di sini ya ya kita tarik keluar 1/12 M-nya saja ya. 1/12 M, maka nanti ini sisanya adalah apa? L kuadrat plus 12X kuadrat. Oke, L kuadrat tambah nanti dengan 12X kuadrat ya. Nah, sehingga sekarang bisa kita tuliskan nanti ini periode osilasi itu nanti ya sebagai fungsi X itu akan menjadi, nah
2pi akar ya. Nah, ini I-nya apa ya? Nah, I-nya itu adalah yang ini. 1/12 M kali L kuadrat tambah 12 X kuadrat bagi nanti dengan M G X. Nah, M bisa kita coret sehingga kita akan dapati ini adalah apa? 2pi ini akar dari L kuadrat tambah 12 X kuadrat per 12 GX ya. Nah, ini kita biarin saja dulu ya. Atau ya ini ya mungkin kita bisa sederhanakan lagi. Ya, ini bisa kita sederhanakan lagi, paling nanti menjadi ini ya. Nah, 1/X-nya langsung kita kali masuk saja ya. Jadi 1/12G kali nanti dengan L kuadrat per X ditambah nanti dengan 12X ya. Nah, oke. Ini kita dapati si periode osilasi sebagai fungsi X-nya ya. Nah, itu untuk yang soal nomor A berarti ya. Periode osilasi sebagai fungsi dari X ya. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah cukup ya. Nah, ini kenapa perlu kita sederhanain nanti adalah untuk yang pertanyaan keduanya ya. Nah, yang B, nilai X untuk periode osilasi yang paling pendek. Berarti untuk mendapatkan ya. Oke, nah untuk mendapatkan apa ya nilai X supaya nanti dia ya dia kan nanyain nilai X untuk periode dengan osilasi yang periode osilasi yang paling pendek kan ya. Oke, nah maka di sini ya, nah tinggal kita jadi tujuannya adalah kita mau mencari si nilai Tx yang paling kecil ya. Jadi nilai X yang membuat si Tx-nya ini minimum. Ya, jadi artinya kita mau mencari nilai T minimalnya ya. Nah, dalam hal ini ya, nah tentu oke ya. Nah, tentu di sini ya si fungsi T ini akan minimal kalau apa? Ya. Nah, ini titik ekstrimnya itu nanti ada di titik stasionernya ya, yaitu T aksen X itu akan sama dengan 0. Nah, tinggal ini kita turunkan saja ya. Nah, jadi ini 2pi. Oke, ya. Nah, 2pi per akar 12G. Nah, ini kan hanya konstanta saja nih. Nah, jadi kita ya sebetulnya ya ini mungkin lebih mudahnya ya. Nah, daripada kita turunkan satu persatu seperti ini cukup repot kita melihat bentuknya. Nah, jadi ini saya berikan sedikit tipsnya saja ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa nilai ini ya, nilai periodenya ya. Nah, ini kan 2pi per akar 12G ini hanyalah konstanta doang nih. Ya, 2pi per akar 12G ini hanyalah konstanta doang nih. Nah, sisanya nanti ini adalah akar L kuadrat per X kuadrat tambah nanti dengan X kan. Ya, nah jadi nilai periode ini dia akan minimal kalau yang ininya minimal kan. Ya, kalau nilai yang di dalam akarnya ini minimal. Ya, nah jadi tinggal kita coba meminimumkan saja si fungsi yang ini. Oke, ya. Nah, itu jauh lebih sederhana ketimbang nanti kita langsung mengurus keseluruhan dari si keseluruhan dari si persamaannya ini ya. Nah, ya, jadi biasanya kalau kita ketemu dengan fungsi yang akar-akar seperti ini ya, nah kita tahu bahwa kalau ini kan konstanta nih, dia gak akan mempengaruhi apa-apa ya. Nah, berarti periode itu nanti akan minimal kalau yang di dalam akarnya ini minimal. Oke ya, nah kalau yang di dalam akarnya ini nanti adalah minimal ya. Berarti di sini kita hanya perlu meminimumkan nanti si fx-nya saja ya. Oke, nah nilai fx itu akan minimal di titik stasionernya kan, yaitu f aksen x nanti sama dengan 0 ya, ataupun nanti itu adalah titik ekstrimnya.
Nah, jadi fx di sini itu kan tadi kita bisa tuliskan dia sebagai L kuadrat per X kuadrat ditambah nanti dengan X ya. Nah, maka kita bisa tuliskan, sorry ini tidak ada X kuadrat ya, ini hanyalah X saja ya, nggak ada kuadratnya. Oke, nah maka ini bisa kita tuliskan bahwa L kuadrat ini kan X pangkat min 1 ya, tambah nanti dengan X. Nah, ini tinggal kita turun ini. L ini kan konstanta saja, jadi kita biarin. Nah, X pangkat min 1 diturunin jadi apa? Minus X pangkat min 2 ya. Minusnya kita keluarin, X pangkat min 2. Ditambah, nanti X ini diturunin, dia akan jadi 1. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan dapati bahwa 1 minus L kuadrat per X kuadrat itu akan sama dengan 0. Ya, nah maka dalam hal ini 1 itu akan sama dengan L kuadrat per X kuadrat ya. Ini 12-nya kok hilang ya, ini harusnya ada 12-nya, sorry. Ya, nanti di sini ini harusnya nanti 12 berarti ya. Oke. Nah. Oke, nah maka nanti di sini kita bisa ini tinggal kita kali silang saja ya, dapati nanti si X kuadratnya itu akan sama dengan L kuadrat per 12. Maka X-nya itu adalah apa? 1/12 dari L. Ya, atau L per akar 12 ya. Nah, inilah nanti posisi ya yang mana nanti si periode osilasinya itu yang nanti akan paling pendek. Ya, nah, jadi ya ya sebetulnya kita kalau mau langsung turunkan si T keseluruhan itu juga bisa ya, cuma ini fungsinya kan agak ribet nih ya. Nah, jadi akan lebih mudah kalau apa? Kalau kita ngambil si yang di dalamnya ini saja ya, karena T itu yang mempengaruhi nilainya hanyalah yang di dalam akarnya ini. Kalau yang di dalam akarnya ini nilainya minimal, otomatis nilai T juga akan ikut minimal ya. Jadi lebih gampang kita langsung ambil yang bagian ini, kita turunkan saja ya, ketimbang kita menurunkan secara keseluruhan ya. Nanti ujung-ujungnya hasilnya juga akan mirip saja ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa mendapatkan bahwa dia akan minimal ya di posisi L per akar 12. Oke, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 1. Sekarang kita akan coba melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, pada gambar 2 terdapat sebuah mesin piston tunggal sederhana dengan jari-jari A ya. Nah, dihubungkan dengan roda yang berputar dengan kecepatan sudut konstan. Nah, dengan jari-jari polos engkolnya adalah A. Oke, nah piston dihubungkan ke polos engkol melalui penghubung yang membatasi gerakan piston agar bergerak horizontal. Jelaskan mengapa batang piston berosilasi harmonik sederhana ketika roda berputar dengan kecepatan sudut konstan. Ya, nah ini kan nanti dia bakal muter nih ya. Nah ketika dia muter, tentunya dia akan menarik si pistonnya ini. Ya, nah dia akan menarik sehingga nanti dia akan bergerak bolak-balik di antara min A sampai A ya. Oke ya, nah nanti dia akan bergerak bolak-balik dari min A sampai A ya. Nah, dengan apa ya? Nah, dengan nanti si kecepatan sudut konstan ya. Oke, nah dibilang kecepatan sudut konstan berarti dalam hal ini dia berlaku GLBB ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa theta itu nanti akan sama dengan apa? Omega dikali nanti dengan T ya. Nah, itu untuk kasus GMB kan ya. Nah, di sini oke ya, tentunya ketika nanti dia sampai di ujung sini pasti dia posisinya di min A ya. Ketika nanti dia di sini ya berarti posisinya nanti di A ya. Nah, kita misalin aja ya bahwa ketika nanti X sama dengan 0 itu nanti ada di A ya. Jadi posisi awalnya itu adalah ketika nanti dia di paling kanan ini ya. Nah, oke, maka di sini kita bisa menuliskan bahwa XT kita, nah ini kan dia bakal bergerak bolak-balik nih ya, bergerak bolak-balik dari apa? Min A sampai ke A kan ya. Nah, sehingga untuk fungsi yang nilainya bisa bolak-balik seperti itu ya fungsi trigonometri ya, baik sin ataupun cos.
ya. Nah, di sini misalkan saya gunakan A cos omega T ya. Nah, tambah nanti dengan fase awal. Oke, ya. Ya, ini fase awal ini nanti sebagai si theta nolnya ya. Dalam hal ini kalau kita anggap theta nolnya 0 ya berarti ya udah dia tinggal sisa omega T doang. Nah, ini kalau kita turunkan dia jadi apa? Ya, VT itu kan nanti adalah dx dt ya. Nah, cos diturunin nanti dia akan jadi min sin ya. Nah, ini A ya, ini sin omega T. Nah, jangan lupa turunan dalamnya. Omega T diturunin, nanti ini akan ada omega ya. Jadinya dia adalah minus omega A sin omega T. Nah, kalau kita turunkan sekali lagi, dia akan menjadi percepatan. Nah, sehingga kita dapati ini adalah apa? Ya, ini nanti jadinya adalah sin diturunin nanti dia akan menjadi cos omega T ya. Nah, jangan lupa ini kalikan lagi dengan turunan dalamnya yaitu omega ya. Nanti ini jadinya adalah minus omega kuadrat A. Nah, A cos omega T kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, itu sama saja seperti X T kan ya. Ya, nah sehingga kita bisa tuliskan bahwa dari persamaan ini AT itu sama dengan minus omega kuadrat X ya. Nah, berarti ini AT itu, ini saya pindah ke ruas kiri, dapat itu adalah omega kuadrat XT sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kita tahu percepatan itu adalah apa? Turunan kedua dari posisi ya. Oke, d kuadrat x dt kuadrat ditambah nanti dengan omega kuadrat x sama dengan 0. Nah, kalau kita mendapatkan persamaan yang seperti ini, nah ini tidak lain adalah persamaan gerak harmonik sederhana ya. Oke, ya osilasi harmonik sederhana ya. Nah, jadi dari sini kita sudah berhasil membuktikan bahwa si sistem kita ini dia bergerak dengan gerak harmonik yang sederhana ya. Oke ya, nah ini X0 sama dengan A ya, ini hanya apa ya, karena di soal kan nggak diberitahu dia awalnya di mana kan. Ya udah awalnya kita bikin dia di sudut sudut 0 ya terhadap sumbu X positif. Maka nanti kalau dia nanti di ujung sini ya berarti dia akan kedorong sampai di ujung sejauh A gitu ya. Nah, makanya nanti kita bikin X0-nya sama dengan A. Oke ya. Nah, demikian nanti ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor A. Oke, jadi kita sudah berhasil menunjukkan bahwa nanti dia adalah gerak harmonik sederhana ya. Nah, yang B. Turunkanlah persamaan posisi XT, VT, dan juga AT dalam fungsi A, omega, dan waktu ya. Nah, ini kita udah dapat. XT adalah A cos omega T, VT adalah minus omega A sin omega T, dan juga AT adalah minus omega kuadrat A cos omega T ya. Jadi ini kita menjawab A sekaligus juga jawaban dari yang pertanyaan ke B. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ke C. Nah, asumsikan piston memiliki massa konstan. Turunkanlah persamaan untuk energi kinetik piston ya, energi kinetik. Oke ya, nah untuk energi kinetik piston KT daya sesaat PT yang diberikan pada piston ya. Tunjukkanlah bahwa energi kinetik piston berubah secara periodik dengan memiliki frekuensi ya. Nah, berarti kita tahu yang namanya energi kinetik itu apa? Energi kinetik itu adalah setengah M kali V kuadrat ya, setengah mv kuadrat ya. Nah, di sini ya kita pakainya adalah T-nya ini karena V-nya kan dia bergantung waktu. Ya. Nah, ini setengah mv kuadrat ya. Dalam hal ini ya V-nya itu dia bergantung waktu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan dia jadi setengah M kalikan nanti dengan minus omega A sin omega T kuadrat. Maka kita akan dapati itu adalah apa? Setengah M omega kuadrat A sin kuadrat omega T. Ya. Nah, di sini ya karena kita diminta untuk membuktikan bahwa dia akan berubah secara periodik dengan frekuensi sudutnya itu adalah
2 omega, maka kita bisa manfaatin ya identitas sudut ganda ya, yaitu cos 2 theta kita tahu ya cos 2 theta itu kita tahu adalah cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, atau kita bisa tuliskan dia sebagai 2 cos kuadrat theta min 1, atau nanti dia 1 minus 2 sin kuadrat theta. Nah, tentunya dengan memanfaatkan yang rumusan ketiga ini, kita dapati bahwa apa? Ya, nah kita akan dapati ya, ini kan cos 2 theta nih. Nah, ini jadinya 2 sin kuadrat theta itu akan sama dengan 1 min cos 2 theta ya. Ini saya pindah ruas kiri, ini saya pindah ruas kanan ya. Maka kita bisa dapati sin kuadrat theta ini akan sama dengan setengah kurang setengah cos 2 theta. Ya, nah maka ini tinggal kita substitusikan sin kuadrat tetanya ke sini ya. Nah, dengan tetanya kita ganti sebagai omega T. Oke, ya. Nah, maka kita akan mendapati bahwa ini setengah M omega kuadrat A ya. Nah, kalikan ya mungkin ini setengah kita tarik keluar saja ya. Setengah kali 1 min cos 2 theta ya. Nah, berarti ini setengah kali 1 min cos 2 omega T. Nah, ini kita dapati apa? 1/4 M omega kuadrat A kali nanti dengan 1 min cos 2 omega T ya. Nah, inilah nanti si persamaan untuk energi kinetiknya. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu nih ya bahwa kalau theta dia ya kalau kita misalkan bicara nanti sin atau cos theta ya. Nah, cos theta itu dia periodiknya setiap kapan? Dia periodiknya dari setiap 0 sampai 2 pi ya. Nah, berarti kita dapati bahwa periodiknya dalam hal ini adalah 2 pi. Nah, sekarang ya, jadi ini untuk theta ya. Oke, ya. Nah, berarti dalam hal ini yang kita bicarakan di sini ya. Oke. Nah, berarti di sini ya yang kita bicarakan itu kan nanti adalah 2 cos 2 omega T kan ya. Oke. Ya, nah karena kita bicara cos 2 omega T, nah di sini dia minta frekuensi sudut ya. Oh, frekuensi sudut berarti langsung saja ya. Nah, jadi ini kalau kita sebut nanti dia sebagai omega aksen, maka nanti ini omega aksennya itu langsung jadi 2 omega ya. Nah, maka dalam hal ini terbukti bahwa si frekuensi sudutnya itu akan sama dengan 2 omega ya. Oke, ya karena di sini yang ditanyakan adalah si frekuensi sudutnya ya, bukan T dari berapa sampai berapa gitu ya, bukan periodenya ya. Nah, yang ini tadi adalah untuk mencari nanti si periodenya ya. Oke ya, nah ini tadi ya kalau misalkan kita mau cari periode bisa juga dari sini ya. Nah, jadi tinggal apa? Ini tetanya kita ganti saja dia dengan 2 omega T. Ya, nah ini akan sampai ke 2 pi. Oke, nah sehingga kita dapati apa? 0 ini T ya, ini bagikan semua dengan 2 omega ya. Jadi 2 pi per 2 omega ya. Nah, sehingga nanti dalam hal ini berarti periodenya adalah apa? Ya, periode kita itu nanti adalah 2 pi per 2 omega. Ya, nah ini 2 omega sama dengan 2 pi per T aksen, maka 2 pi per T aksen itu adalah omega aksen sama dengan 2 omega ya. Nah, kita juga bisa buktikan dengan cara yang seperti ini. Oke ya, nah itu nanti sama saja ya. Nah, oke, berarti kita sudah menyelesaikan yang ini ya, energi kinetik, dan sudah menunjukkan bahwa dia memiliki frekuensi sudut 2 omega ya. Nah, sekarang cari juga sih daya sesaatnya ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya daya oke ya. Nah,
Daya itu apa? Nah, daya itu adalah turunan nanti dari energi terhadap waktu, ya. Ya, atau ya ini turunan dari si usaha sebetulnya ya. Nah, usaha itu kan sebetulnya nanti adalah si perubahan energi kinetiknya ini ya. Nah, jadi sama saja seperti nanti kita menuliskan bahwa ini nanti adalah apa? Turunan dari si energi kinetik terhadap waktunya. Nah, maka kita dapati apa di sini? Nah, ini setengah M omega kuadrat A ini kan semua hanyalah konstanta saja. Ya. Nah, jadi kita tarik keluar. Nah, ini 1 diturunin jadi apa? 1 diturunin jadi 0 ya. Nah, ini cos diturunin kan jadi min sin kan? Min ketemu min, nanti dia jadi plus. Sin 2 omega T dikalikan nanti turunan dalamnya apa? 2 omega T diturunin dia akan menjadi 2 omega. Ya. Nah, maka di sini ya. Nah, oke. Nah, dia cuma minta ini saja ya. Nah, ini berarti kita bisa hitung. Ini coret ini jadi 2 ya. Jadinya adalah setengah M omega pangkat 3A ya. Oke. So, ini harusnya A kuadrat ya, sorry. Ya, ini kan soalnya ini kan semua dikuadratin kan. Ya, harusnya nanti ini adalah A kuadrat ya. Nah, A kuadrat ini sin 2 omega T. Oke ya. Nah, inilah nanti si daya sesaatnya ya. Nah, daya dari si sistem kita ini. Oke ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 2 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas yang nomor 3 ya. Nah, dikatakan ada sebuah balon ringan ya, massa kulit balon ini massa kulit balon diabaikan yang diisi dengan helium dengan massa jenis 0,179 kg per meter pangkat 3 diikat seatas tali ringan ya dengan panjang L 3 meter ya. Ini panjang talinya 3 meter. Sedangkan massa jenis udara itu adalah 1,2 kg meter pangkat 3. Nah, ujung tali lainnya diikat ke tanah ya sehingga membentuk suatu pendulum terbalik. Jika balon disimpangkan sedikit ya, jadi digeser sedikit gitu ya. Nah, dari posisi setimbang ya, dan kemudian nanti ini dilepaskan ya. Tunjukkan bahwa gerakannya nanti ini merupakan gerak harmonik sederhana ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kalau kita taruh satu balon ya. Nah, balon ini kan dia massa jenisnya isinya itu massa jenisnya cuma 0,179, sedangkan udara di luar itu adalah 1,2 kan. Nah, ini seolah-olah kita menaruh ya ya ini seperti kasus kita menaruh satu benda di dalam air ya. Dan di sini udara di luarnya ini ya termasuk fluida juga kan. Ya, nah sehingga dia mengalami yang namanya apa? Ya, pasti nanti dia akan mengalami yang namanya si gaya apungnya. Oke, ya. Nah, dia akan mengalami yang namanya gaya apung. Ya. Nah, kemudian di sistem pada balon ini dia juga ada gaya apa? Ya, dari sistem pada balon ini pasti ada gaya berat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa nanti di sini sigma Fy-nya itu sama dengan apa? Sigma Fy-nya berarti nanti gaya apung dikurangi nanti dengan gaya beratnya. Nah, gaya apungnya di sini ya. Nah, gaya apungnya di sini berarti adalah rho udara kali. Nah, ini pasti adalah volume keseluruhan dari si balonnya ini ya. Oke, volume balon kali nanti dengan G kurangi. Nah, ini masanya berarti apa? Yang di dalam balon ini kan adalah helium kan? Ya, nah berarti masanya itu nanti adalah rho helium dikali nanti dengan V dikali nanti dengan G. Ya, nah sehingga nanti ini kita akan punya nih rho U kurangi nanti rho HE kali V G. Ya. Nah, ini nanti kita sebut dia sebagai si Fy-nya ya. Oke, ya gaya resultan. Jadi di sini ya tentu kan rho udara lebih besar daripada rho helium ya, maka nanti gaya totalnya itu dia akan ada di sumbu Y positif. Ya. Nah, jadi di sini kita tahu nanti ini akan ada gaya nanti di sumbu Y positif.
Nah, sekarang ini bisa kita uraikan nanti ini si gayanya itu kemana ya. Nah, kita uraikan nanti ini gayanya itu ke sumbu X dan juga sumbu Y yang baru ini. Oke ya, nah gimana kalau ini sudutnya adalah theta, otomatis ini juga nanti adalah theta ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan yang ke arah ini ya, ke arah sini ini adalah, atau ke arah sumbu X-nya itu nanti adalah FY cos theta. Sedangkan yang ke arah ini ya, ini kita boleh sebut nanti sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini nanti adalah FY sin theta. Oke ya. Nah, ini tentunya kan tadi ketika si balonnya sedang bergerak ke sana ya. Nah, ini juga jadi kalau kita ambil ini sebagai poros, ini si balonnya itu kan dia mengalami gerak rotasi ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa di sini bisa kita tuliskan bahwa nanti sigma tau itu akan sama dengan I dikali nanti dengan alfa. Oke ya, sigma tau itu nanti adalah I dikali nanti dengan alfa ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini FY cos theta berkontribusi gak dalam apa sigma tau-nya ya, dalam momen gaya? Tentu enggak ya. Jadi kalau kita jepit di sini ya, kemudian kita tarik, kan dia gak menyebabkan si balonnya akan muter kan? Ya, berarti FY cos theta ini tidak berkontribusi pada sigma tau-nya. Ya, nah kalau FY sin theta gimana ya? Nah, ini kalau kita jepit, misalkan kita ambil pulpen ya, jepit di sini ya, kita berikan gaya, pasti dia akan muter berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berlawanan arah jarum jam berarti nanti nilainya adalah positif ya. Nah, ini FY sin theta. Nah, di sini panjang lengannya berapa? Oke, nah kita tahu nanti si panjang lengannya itu adalah sama kayak panjang talinya ini ya. Nah, panjang lengan itu kan kita tarik garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus dari gaya sampai ke sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya kan kita ambil di sini nih ya. Nah, berarti ini panjang lengannya itu nanti adalah L ya. Jadi ini FY sin theta kali nanti dengan L, ini sama dengan, nah ini kalau kita lihat si balonnya kan dia bergeraknya sedang muternya ke kanan gitu ya. Jadi ini FY sin theta dia kayak semacam gaya pemulihnya gitu ya, gaya nanti menyebabkan dia mau balik lagi ke posisi setimbangnya. Nah, ini karena dia muternya itu searah jarum jam, maka nanti dia jadi negatif. Nah, oke. Nah, di sini kan oke. Nah, ini kan si balonnya ini nanti dia dianggap sebagai apa? Balonnya ini nanti dia dianggap sebagai si benda titik saja kan ya. Oke ya, sehingga kita akan dapati momen inersianya itu akan sama dengan M kali L kuadrat. Oke ya. Nah, jadi nanti ini adalah M kali nanti dengan L kuadrat ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini sebagai FY sin theta kali L. Oke, FY sin theta kali L itu akan nah itu akan sama dengan minus M L kuadrat kali nanti dengan alfa ya. Nah, ini L1 bisa kita coret ya. Nah, ini saya pindah ke ruas kiri, jadinya adalah apa? ML kali alfa tambah dengan FY sin theta itu sama dengan 0. Bagikan semua dengan si ML-nya ya, supaya komponen alfanya jadi 1 ya, koefisiennya. Nah, nanti ini dia jadi FY per ML sin theta sama dengan 0 ya. Nah, ini lagi-lagi kan kita bicara untuk theta yang sangat kecil kan ya. Nah, untuk theta yang sangat kecil ya, sama seperti kasus yang sebelumnya, untuk theta yang sangat kecil kita tahu bahwa nilai sin theta itu akan mendekati theta ya.
Nah, untuk theta yang sangat kecil, kita tahu nanti nilai sin theta akan mendekati theta ya. Nah, sehingga persamaan ini sekarang kita bisa tulis dia sebagai apa? Ya, nah ini sin thetanya kita ganti saja dia dengan theta. Maka ya, nah ini alfa ini kan adalah turunan kedua ya dari posisi sudut. Oke, ditambah nanti, nah FY-nya di sini adalah apa? Nah, FY-nya itu nanti adalah ini ya. Rho U dikurangi nanti Rho HE dikali VG bagi nanti dengan ML. Ya, kali nanti dengan theta sama dengan 0. Nah, ini koefisien dari si theta inilah yang tadi dia akan jadi omega kuadrat. Ya, ya mungkin ini karena di sini turunan dari theta ini kan kecepatan sudut itu juga omega ya. Nah, untuk membedakan nanti dengan frekuensi sudut, di sini frekuensi sudutnya saya berikan simbol omega 0 saja. Ya. Nah, jadi karena kita dapati persamaan diferensial order 2 yang seperti ini lagi ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa dia merupakan gerak harmoni sederhana ya. Oke. Nah, dengan nanti si frekuensi sudutnya kita udah tahu ya. Ini adalah omega 0 kuadrat ya. Nah, frekuensi sudut kuadratnya itu nanti adalah Rho U kurang Rho helium VG per ml ya. Nah, di sini kita bisa menuliskannya omega 0 itu berarti adalah apa? Akar Rho U minus Rho HE VG bagi nanti dengan ML. Nah, omega 0-nya di sini apa? Omega 0-nya itu ya tentu adalah 2pi per T kan? Ya. Nah, ini untuk membedakan jadi saya sebut di sini omega 0 saja ya sebagai si frekuensi sudutnya ya. Nah, ini 2pi per T ini akan sama dengan Rho U min Rho helium VG bagi nanti dengan ML ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa periode osilasinya itu akan sama dengan 2pi akar ML per Rho udara kurang Rho helium kali volume kali gravitasinya ya. Nah, di sini kan semua nilai-nilainya itu sudah diketahui ya. Oke, ya. Oh ya, jadi di sini ya, ini ada satu hal lagi yang bisa kita ubah ya, yaitu si massa ini ya. Nah, massa ini kan tentu dia adalah apa? Massa dari si balonnya kan? Nah, massa dari si balonnya itu adalah ya, karena di soal gak diketahui massa balon, jadi kita substitusikan saja ya, supaya nanti jadi semua variabel kita yang kita tahu ya. Nah, nanti yang udah disediakan nilainya ya. Nah, ini massa ini adalah berarti Rho helium kali nanti dengan volumenya saja. Ya, massa itu kan Rho kali V. Nah, dengan demikian volume nanti bisa kita coret. Nah, ini pada akhirnya dia hanya bersisa 2pi akar Rho helium kali nanti dengan L bagi nanti dengan Rho udara kurangi Rho helium kali nanti dengan G. Ya. Nah, di sini tinggal kita masukin saja nilai-nilainya ya. Nah, yaitu apa? T sama dengan nanti ini 2pi akar. Nah, Rho heliumnya dia pakai berapa? Rho helium di sini itu adalah 0,179. Nah, 0,179 L-nya itu adalah apa? L-nya di soal dibilang 3 meter ya. Panjang talinya. Ya, ini 3 meter ya. Nah, Rho udaranya nanti 1,2 ya. Berarti ini bagi nanti dengan 1,2 kurangi Rho heliumnya 0,179 kali. Nah, untuk gravitasi di soal di bagian atas soal disebutkan gunakan gravitasinya adalah 10. Oke ya, nah jadi gunakan sih gravitasinya nanti adalah 10 ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? 0,179 kali 3. Ini nanti dibagi dengan 1,2 kurangi 0,179 diakalkan ya. Nah, nanti akan didapati nilainya di sekitaran 1,44
detik ya. Nah, itulah nanti periode dari si getaran sistem balon ini ya. Nah, demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 3. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk soal nomor 4. Nah, di sini dikatakan ada sebuah benda beroscilasi di ujung sebuah pegas vertikal dan memiliki konstanta pegas sebesar K ya. Nah, gaya hambat udara dimodelkan dengan koefisien redaman sebesar 3 Newton second per meter ya. Nah, hitunglah frekuensi getaran yang teredam ya. Nah, berarti kan di sini adalah kasus osilasi teredam. Nah, kita tahu bahwa untuk kasus osilasi teredam ya. Nah, untuk kasus osilasi teredam maka kita akan punya persamaan umumnya itu nanti seperti apa ya. Nah, persamaan umumnya itu adalah dalam bentuk xt ini amplitudenya ya, amplitudo paling awalnya berarti ya, karena kan dia setiap saat amplitudo ini dia akan teredam ya. Nah, kemudian nanti dikalikan nanti dengan E pangkat min B per 2 MT ya. Nah, ini adalah faktor redamannya. Oke ya. Nah, jadi di sini dia akan teredam sebesar E pangkat min ini ya. Nah, kemudian ya ini nanti bebas persamaan getaran biasa ya. Kita boleh pakai cos ataupun boleh nanti pakai sin ya. Nah, ini cos omega T ditambah nanti dengan fase awal. Oke, ya, ditambah nanti fase awal. Nah, dengan nilai omeganya itu nanti adalah apa? Omeganya itu nanti adalah akar dari omega 0 kuadrat kurangi nanti ini B per 2M kuadrat. Oke, ya. Nah, tentunya ya dengan nanti ini si omega 0-nya itu adalah yang kasus osilasi yang seperti osilasi sederhana yaitu K per M ya. Nah, tentunya ya persamaan ini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menguraikan persamaan diferensial untuk kasus yang osilasi teredam. Oke, ya. Nah, dan setelah mendapati si persamaan diferensialnya ya. Oke, ya. Setelah mendapati si persamaan diferensialnya ya. Nah, maka nanti persamaan diferensial itu akan memiliki solusi yang bentuknya seperti ini ya. Nah, tentunya solusi dari persamaan diferensial itu ya. Nah, untuk saat ini belum dipelajari ya pada semester 1 ya. Nah, ini akan dipelajari pada kalkulus 2 ya di persamaan diferensial orde 2 ya. Nah, oleh karena itu untuk saat ini ya silahkan Anda langsung menggunakan dari si rumusan ini saja ya. Nah, yang pertama hitunglah frekuensi getaran teredam ya, frekuensi dari osilasi dari yang ada. Nah, berarti di sini kita mesti menghitung si omega 0-nya dulu. Oke, nah omega 0-nya adalah apa? Omega 0-nya kan adalah akar K per M. Oke, yang mana di sini K-nya udah diketahui itu adalah 2,05 kali 10 pangkat 4 bagi nanti dengan 10,6 kilo ya. Nah, sehingga di sini ya. Nah, ini tinggal kita masukin ya ke dalam kalkulator ya, maka kita akan ya. Nah, mendapati nilainya adalah di 43,977 ya radian per detik. Nah, itu adalah si omega 0-nya ya. Nah, ini beta per 2M-nya ya. Nah, beta per 2M ini ya kadang kita bisa tuliskan juga ya dia sebagai si koefisien redamannya ya, atau ya kita boleh sebut nanti dia sebagai alfa. Oke ya, ataupun nanti ini si koefisien untuk faktor redamannya itu ya. Oke. Nah, maka jadi sehingga ya nanti si persamaan ini ya bisa kita tuliskan dia sebagai akar dari omega 0 kuadrat kurangi nanti dengan alfa kuadrat saja.
Ya, jadi omega kuadrat kurangi nanti dengan alfa 0 kuadrat saja ya. Nah, di sini ya untuk menghitung alfanya itu nanti adalah minus B per 2M. Nah, ini koefisien redamannya berapa? Koefisien redamannya adalah 3 Newton second per meter ya. Berarti ini ini nggak pakai minus ya, langsung alfa saja ya. Nah, ini nanti jadinya adalah B-nya itu 3 bagikan nanti dengan 2 kali M-nya itu adalah 10,6. Nah, maka di sini ya langsung masukin ke dalam kalkulator ya. Maka akan didapati bahwa nilainya itu adalah di sekitaran 0,41415 radian per detik. Nah, sehingga di sini ya, nah ini si frekuensi redamannya ya, frekuensi osilasi redamannya ya. Nah, frekuensi getaran teredamnya itu nanti adalah akar dari omega 0 kuadrat kurangi nanti dengan alfa kuadrat. Nah, tinggal dimasukin saja ya si nilainya ini, yaitu 43,977 kuadrat kurangi nanti 0,1415 kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita masukin lagi ke dalam kalkulator. Oke. Nah, sehingga di sini ya, nah kita akan dapati ya nilainya juga mendekati 43,977 radian per detik. Oke ya. Nah, itu adalah si frekuensinya ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini kan adalah frekuensi anggularnya. Yang ditanyakan kan adalah frekuensi getarannya ya. Berarti kita tinggal ubah dia menjadi omega itu adalah 2πf ya. Nah, sehingga kita bisa mendapati F itu nanti adalah omega per 2π. Nah, maka nanti ini akan didapati nilainya adalah di sekitaran 7 Hz. Oke ya, nah itulah si frekuensinya ya. Nah, jadi makna dari si persamaan ini itu adalah apa ya? Nah, kita tahu ya bahwa kalau secara normal, si grafik osilasi itu nanti kan dia kira-kira seperti ini kan ya. Nah, ini adalah yang secara normal ya. Nah, jadi ini kasus yang kalau kita tinjau gerak harmonik sederhana. Jadi kalau misalkan kita punya kotak ya, nah kalau misalkan dia sistemnya ideal tanpa gesekan sama sekali, maka sistem ini dia akan terus-menerus berosilasi ya. Nanti ini maju sejauh A, nanti mundur sejauh A, maju sejauh A, mundur sejauh A, dia berulang terus-menerus ya. Nah, ini kasus yang gerak harmonik sederhana. Nah, tapi di sini itu kita bukan bicara di gerak harmonik sederhana lagi, tapi kita berbicara di gerak harmonik yang teredam ya. Nah, jadi adanya faktor E pangkat ini ya, atau faktor redamannya ini ya. Nah, dia membuat nanti yang harusnya jadi kalau kita lihat ya, ini yang harusnya dia setinggi ini. Nah, sekarang dia jadi kayak teredam gitu. Ya. Nah, ini ya, nanti ini adalah envelope untuk nanti si redamannya. Ya. Nah, nanti kira-kira dia bentuk grafiknya ya. Nah, yang harusnya nanti semuanya sama tinggi. Nah, ini sekarang dia akan semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi ideal ya, di mana kondisi yang tidak ideal ya, kondisi realnya, yaitu di mana kalau kita misalkan nih kita menggetarkan si sistem pegas ini, pasti lama kelamaan dia akan makin lama makin pelan, makin lama makin pelan, dan ujung-ujungnya dia akan berhenti ya. Nah, jadi yang awalnya dia simpangannya jauh, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat ya. Nah, makanya nanti nih amplitudenya dia tiap saat itu akan makin lama makin mengecil ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh si redamannya ini
ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh si redamannya itu adalah yang ini, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat si amplitudo kita sekarang dia bergantung pada waktu. Ya, jadi yang komponen ini kalau kita lihat amplitudo ya, ini amplitudonya. Nah, sekarang ini kita bisa sebut nanti dia sebagai AT. Ya, atau amplitudo bergantung terhadap waktu. Karena apa? Makin lama dia amplitudonya makin kecil ya. Ya, makin lama dia akan makin mengecil si amplitudonya ya. Makanya kalau gerak harmonis sederhana kan dia tetap akan beroscilasi di tempat yang sama saja ya. Nah, itu kondisi yang paling ideal, tidak ada gesekan sama sekali. Nah, namun di sini ya Oke, namun di sini ya karena ini kan dia makin lama makin mengecil ya. Oke, jadi kalau ada gesekan kan pasti makin lama dia makin mendekat, makin lama makin dekat di sekitar posisi setimbangnya kan. Ya, nah amplitudenya tiap saat itu jadi berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat di sini amplitudenya tiap saat dia berbeda-beda ya. Jadi semacam ditekan oleh si komponen eksponensialnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk kasus yang B berarti bisa kita hitung apa? Berapa persen berkurangnya amplitudo pada setiap siklusnya ya. Nah, berarti di sini ya kita bisa menghitung ya. Jadi kita udah tahu nih bahwa AT itu kan sama dengan apa? A0 E pangkat minus alfa T ya. B per 2M itu kan tadi kita udah sebut dia sebagai alfa ya. Nah, A0 kali E pangkat min alfa T. Ya. Nah, maka kita bisa hitung ya. Nah, untuk satu periode artinya kita akan tinjau di mana? Ya, untuk satu periode berarti kita akan tinjau di T sama dengan si periodenya. Oke, ya, T akan sama seperti si satu periodenya ini ya. Nah, maka kita akan dapati bahwa apa? A dalam T ini akan menjadi A0 kali E pangkat minus alfa T. Ya, minus alfa dari si periodenya. Nah, sehingga kita bisa mendapati ya bahwa ini nanti akan menjadi AT per A0 itu akan sama dengan E pangkat minus alfa T. Nah, oke ya, ini berarti kan A di satu periode itu banding dengan A awal itu akan sama dengan E pangkat minus alfa kali T ya. Nah, alfa ini tadi ya konstanta redamannya ya. Nah, maka kita bisa dapati bahwa A pada saat satu periode ya, A di satu periode ya mungkin ini kita boleh sebut dia nanti sebagai A1 saja ya. Bagi nanti dengan A0 itu akan sama dengan apa? E pangkat minus alfanya apa? Nah, alfanya di sini itu tadi 0,1415 kali nanti dengan periode itu apa? Nah, jadi kalau dari frekuensi kita sudah bisa menghitung si periodenya ya, karena yang namanya periode itu adalah satu per frekuensi. Ya, nah berarti periode itu nanti adalah 1 per F, yaitu 1 per 7 second. Nah, ini tinggal dikali 1 per 7. Nah, sehingga ini didapati di sekitaran berapa ya? Nah, ini tentunya kita perlu bantuan kalkulator ya. Nah, sehingga ini kita akan nah kita akan mendapati ya bahwa nanti nilainya adalah di sekitar 0,979998 ya. 886 ya. Nah, ya sekitaran segini ya. Nah, itu perbandingan antara A di periode pertama dan A awalnya ya. Nah, maka di sini ya, nah dia terjadi jadi A di periode pertama itu nanti, nah berarti nanti ini adalah apa? Persen per ini kalau kita lihat ya,
Ini A1 itu ya, berarti kan dia berubah menjadi 0,97998 kalinya A0. Oke, ya. Nah, berarti di sini kan yang ditanyakan itu adalah berapa persen berkurangnya kan? Ya. Nah, pengurangannya berarti apa? Pengurangannya berarti kita sebut nanti si delta A-nya kan ya. Ya, delta A-nya berarti ambil A yang awal dikurangi saja dengan A yang akhirnya, ya. Nah, yaitu apa? A0 dikurangi nanti dengan yang ini tadi. Oke, 0,97988 A0 ya. Nah, sehingga ini nah ini kita akan mendapati bahwa 1 kurangi ya. Nah, ini 0,020012 A0 ya. Nah, untuk mendapati persentase pengurangannya ya, persen pengurangan berarti itu adalah persen deltanya ya. Oke, persen pengurangannya berarti itu adalah nanti delta A bagikan nanti dengan A0 tinggal dikali dengan 100%. Maka kita akan dapati delta A-nya 0,002001 A0 bagi nanti dengan A0-nya kali nanti dengan 100%. Maka kita akan dapati nilainya adalah di sekitaran ya. Nah, ini coret-coret berarti nilainya nanti di sekitaran 2,00 ya, atau sekitaran 2% ya. Nah, itulah persen pengurangan apa ya, di amplitudenya itu ya kira-kira dia akan berkurang 2% ya setiap siklusnya ya, setiap cycle-nya. Oke. Nah, ini ya itu nanti adalah untuk yang soal ke B ya. Nah, yang C. Carilah selang waktu yang diperlukan sampai energi sistem turun menjadi 5% kali awalnya. Ya. Nah, sekarang kalau untuk perhitungan energinya, oke. Nah, kita tahu ya bahwa dalam hal ini energi total itu nanti dia akan ada ya, energi totalnya itu nanti akan ada apa saja ya. Jadi kalau misalkan ada pegas ketarik gitu ya, nah dia pasti akan ada pegas ketarik ya, pasti nanti dia akan ada apa? Ya, jadi kalau misalkan ada satu pegas ya, dia ketarik gitu ya. Nah, jadi dia kan akan berosilasi nih ya. Nah, ini si pegasnya ini nanti dia berosilasi nih ya. Nah, kalau kita misalkan kita potret di sini nih ya. Nah, maka di saat ini itu dia punya apa? Dia punya kecepatannya kan ya. Ya, berarti ada energi kinetik ya. Oke, nah selain ada energi kinetik, dia ada apa lagi? Ya, nah selain ada energi kinetik, nanti dia juga akan ada energi potensialnya. Ya, nah nanti karena ada pegas yang ketarik kan ya. Ya, berarti energi total di sini itu nanti akan ada 2 komponen ya, yaitu energi kinetik dan juga nanti energi potensial pegasnya. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik itu kan adalah setengah M kali V kuadrat. Sedangkan energi potensial pegasnya itu nanti adalah setengah K kali X kuadrat. Nah, tadi kita sudah punya ya persamaan untuk nanti si XT-nya ini. Oke, nah ini kita tahu nanti ini adalah persamaan nanti untuk adalah si XT-nya ya. Nah, berarti VT-nya itu nanti jadi apa? VT itu ya itu adalah turunan dari X ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Ya, A0 ya. Ini berarti U aksen V tambah UV aksen per apa ya? Ini jadi A0 ya. Nanti ini U aksen V tambah ini U aksen V tambah UV aksennya karena ini kan adalah perkalian ya. Nah, ini diturunin dia jadi apa? Ya, ini E pangkat min B per 2MT ya, atau ya ini mungkin sederhananya ya, pendeknya kita boleh langsung tuliskan saja nanti dia sebagai minus alfa saja ya.
Oke. Nah, maka dalam hal ini kita bisa tuliskan dia sebagai E pangkat min alfa T kali turunan dalamnya itu nanti adalah alfa ya. Minus alfa ya, sorry. Nah, kali nanti ini cos omega T tambah fase awal. Nah, ini kan yang U aksen V-nya ya. Nah, tambah U V aksen, yaitu A0 E pangkat min alfa T-nya kita biarin. Oke, A0 E pangkat min alfa T-nya kita biarin ya. Nah, kemudian ini, nah, cos diturunin dia jadi apa? Nah, cos diturunin nanti dia akan menjadi min sin ya. Nah, berarti nanti ini ada jadi minus ya. Sin omega T tambah fase awal. Oke ya, nah kalikan nanti dengan si omeganya. Ya, nah sehingga ya ini kita akan dapati apa? Minus alfa kali A0 E pangkat min alfa T cos omega T tambah fase awal kurangi omega A0 E pangkat min alfa T sin omega T tambah fase awal. Oke ya. Nah, di sini kita akan menggunakan ya sedikit aproksimasi ya untuk mempermudah perhitungan kita ya. Nah, kita tahu ya tadi di sini bahwa nilai alfanya ini nilai alfanya ini ya dia jauh lebih kecil ketimbang nanti si omega si omeganya ya. Oke, ya makanya nanti tadi kan kalau kita lihat nilai omega sama omega 0 ya mirip aja kan, 43977 ya. Nah, tapi alfanya ini jauh lebih kecil dibanding dengan si omeganya ini. Nah, kalau ini jauh lebih kecil ya, nah biasanya sukunya ini itu sering kita abaikan saja. Oke ya, berarti suku yang ini sering kita abaikan. Nah, sehingga nanti ini sisanya tinggal apa? Ya, nah ini jadi karena si alfanya ini sangat kecil ya. Nah, sukunya ini bisa kita abaikan saja ya. Nah, sehingga ini nanti dia sisanya cuma adalah yang suku ini saja ya. Nah, jadi suku yang pertama ini karena sangat kecil jadi kita abaikan saja ya. Nah, dia penambahannya tidak terlalu signifikan. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa mendapati bahwa ini akan jadi apa? Setengah M kali nanti dengan V kuadrat ya, berarti kali dengan ini dikuadratin. Jadinya apa? Kalau ini dikuadratin, ya mungkin kita tuliskan ini secara lengkap dulu ya. Nanti baru kita kuadratkan ya. Nah, ini dikuadratkan ditambah nanti dengan ini setengah K kali X-nya apa? Nah, X-nya ya ini nih. Ya, X-nya ya ini. Yaitu A0 E pangkat min alfa T ya. 0 E pangkat min alfa T cos omega T tambah fase awal. Ya, ini nanti di kuadrat juga. Ya. Nah. Oke, ya. Nah, jadi ini tadi karena si alfanya sangat kecil ya, maka si omeganya kan diabaikan kan. Dan nanti ini mengakibatkan apa juga? Ini mengakibatkan bahwa nanti nilai omega akan dekat dengan si omega 0. Nah, terbukti dari perhitungan kita yang sebelumnya bahwa omega sama omega 0-nya sama nilainya ya. Nah, jadi nilainya bisa kita katakan dekat ya. Nah, jadi ini bisa kita tulis sekarang dia jadi apa ini? Nah, ini kalau dikuadratkan, ini kalau dikuadratkan berarti dia akan menjadi setengah M omega kuadrat A0 kuadrat E pangkat min 2 alfa T sin kuadrat omega T tambah fase awal. Ditambahkan nanti dengan ini setengah K kalikan nanti ini A0 kuadrat E pangkat minus alfa T ya. Ini habis itu ini cos kuadrat omega T tambah fase awal. Ya. Nah, ini karena si omega itu mendekati omega 0 ya, maka ini kan tadi nilainya adalah akar K per M ya. Nah, berarti omega kuadrat di sini saya bisa tuliskan dia sebagai apa?
ya, omega kuadrat di sini berarti itu adalah K per M. Oke, jadi sekarang si omega kuadrat ini ya, karena dia nilainya kan dekat dengan omega 0 ya. Oke, nilainya kan mirip dengan omega 0 ya. Nah, berarti itu sama-sama nanti akar K per M ya. Oke, nah ini nanti dia jadi omega kuadratnya itu K per M. Nah, ini tinggal kita coret, ini tinggal kita coret. Oke, ya. Nah, sehingga di sini ya, kalau kita lihat, nah, ini kita punya apa? Setengah, ini kan sama-sama punya setengah K A0 kuadrat E pangkat minus 2 alfa T ya. Ya, nah ini nanti sin kuadrat omega T tambah fase awal, tambah nanti dengan cos kuadrat omega T tambah fase awal. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1 ya, maka kita bisa tuliskan nanti ini akan menjadi ya, ini nanti akan menjadi setengah K A0 kuadrat E pangkat minus 2 alfa T. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah energi totalnya ya, sebagai fungsi waktu. Jadi energinya tiap saat pasti akan selalu berkurang jadinya. Oke, ya, energinya itu nanti setiap saat dia jadinya akan selalu berkurang ya. Nah, ini dia maunya jadi kalau kita masukin T-nya 0, jadi energi total ketika nanti T-nya 0, nanti kita sebut dia sama dengan E0 ya. Nah, kalau saya masukin T0 ini kan jadi E pangkat 0 ya. E pangkat 0 itu berapa? E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa nilai E0 di sini adalah setengah K kali A0 kuadrat. Nah, maka energi total ini ya kita bisa sederhanakan lagi, dia menjadi apa? Ya, setengah K A0 kuadrat itu kan tadi adalah E0. Berarti dia jadinya adalah E0 kali E pangkat minus 2 alfa T. Ya, nah inilah nanti energi pada kasus osilasi teredam. Oke ya, energi pada kasus osilasi teredam ya. Nah, di sini dia maunya apa? Yang ditanyakan itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai energi sistem turun menjadi 5% dari awalnya ya. Nah, berarti kita mau ya, jadi pada saat si energi totalnya itu sama dengan ya, energi total T-nya ya. Nah, itu sama dengan turun menjadi 5% ya. Nah, berarti 5% dari nilai awalnya. Berarti 5 per 100 dari E0. Ya, 5% itu 5 per 100 dari E0 atau 0,05 E0 ya. Nah, energi total tadi apa? E0 kali E pangkat minus 2 alfa T. Ya. Nah, ini akan sama dengan 0,05 E0. Nah, di sini kita bisa coret E0, E0 kita coret ya. Nah, ini dapati. Nah, ini untuk hilangin ln kita apain ya? Nah, untuk hilangin ln untuk hilangin E kita apain? Kita lonkan ke dua ruas. Ya, nah ini adalah materi matematika ya. Oke, tentang fungsi transenden ya. Ini manfaatin saja ya sifat-sifat dari si fungsi transenden itu. Ya, dari logaritma natural. Nah, ini ln E pangkat ini ya, pangkatnya boleh kita keluarin. Dia akan menjadi minus 2 alfa T kali ln E itu sama dengan ln 0,05. Nah, ln E itu nanti nilainya adalah 1 ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa T-nya ini nanti jadinya adalah ln 0,05 bagi nanti dengan minus 2 alfa. Nah, otomatis nanti ini akan didapati ln 0,05 bagi nanti dengan minus 2 kali. Nah, alfanya berapa? Alfanya tadi kita sudah hitung itu adalah mana tadi? Alfanya 0,1415 ya. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ya semuanya ke dalam kalkulator.
Oke, nah sehingga kita akan mendapati bahwa nilainya adalah di sekitaran 10,585 detik ya. Nah, itulah ya sekitar inilah ya nanti waktu yang dibutuhkan ya supaya nanti energinya itu turun menjadi 5% dari si awalnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, nah inilah pembahasan untuk yang soal nomor 4. Nah, ini kita akan lanjut untuk yang soal nomor 5. Dikatakan sebuah balok dengan berat 40 Newton digantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta 200 Newton per meter ya. Nah, kemudian nah, sistem dikenai gaya penggerak harmonik dengan frekuensi 10 Hz ya, yang mengakibatkan amplitudo gerak terpaksa sebesar 2 cm. Nah, tentukanlah amplitudo gaya penggerak jika yang sistem tidak. Nah, jadi ini kita berbicara di sistem yang seperti apa ya. Nah, jadi misalkan nih ya, ini ilustrasinya ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan berarti apa? Yang sebelumnya yang osilasi teredam berarti kita bisa berbicara nanti ya misalkan kita taruh apa ya? Ini satu sistem pegas. Oke ya, nih kita taruh nih misalkan ini ada satu sistem pegas ya. Nah, nih kalau kita cuma taruh di dalam fluidanya seperti ini ya, tentu kan fluida ini nanti dia bakal ada sih ya semacam dalam tanda kutip gesekannya gitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip dia ada gesekannya ya sehingga ya dia akan ada hambatan, makanya nanti dia bisa jadi osilasi yang teredam. Oke, ya. Nah, sekarang ini kita tidak hanya sekedar menggantungkannya saja ya. Nah, tapi kita akan hubungkan dengan suatu penggerak. Oke ya. Nah, ini penggerak yang nantinya dia bisa muter gitu. Oke. Nah, ini. Oke, nah katakanlah nanti ini dia. Nah, misalkan dia penggeraknya seperti ini. Ya. Nah. Oke. Jadi dia akan digantungkan ke satu sistem penggerak seperti ini. Ya. Nah, dengan besarnya gayanya ya. Nah, besarnya gayanya itu nanti adalah apa ya? Nah, gayanya itu berarti nanti adalah biasanya kita akan sebut sebagai F0. F0 ini adalah amplitudo gaya penggeraknya. Oke, dikalikan nanti dengan sin omega T ya. Karena kan ini muter nih. Ya, muter kan berarti dia bakal berosilasi. Ya, nah ini ya bebas ya, mau pakai sin omega T boleh ya, ataupun nanti mau pakai cos omega T. Nah, itu juga tidak ada masalah ya, sama saja. Oke ya. Nah, yang penting nanti dia akan berputar ya. Nah, nah, jadi kalau kita meninjau pada sistem kita ini ya, kita tinjau pada sistem kita ini ya, bahwa sigma F itu akan sama dengan nah, sigma F ini akan sama dengan M kali A. Ya. Nah, di sini tentunya dia bakal ada apa? Ada gaya hambatan kan ya? Ya, gaya hambatannya ini nanti dia ya dia akan kita nyatakan dalam bentuk faktor redaman ya. Nah, kemudian nanti ini akan ada gaya pegasnya ya. Nah, gaya pegasnya oke ya. Nah, yang arahnya nanti ke atas. Oke ya. Nah, kemudian ya nanti akan ada si gaya penggeraknya ini. Oke ya. Nah, nanti akan ada lagi si gaya penggeraknya ini ya. Oke, nah, maka ketika bendanya ini ya, katakanlah kita tinjau saja ketika nanti si bendanya itu kedorong ke bawah ya. Ketika bendanya sistemnya bergerak ke bawah, maka kita bisa dapati apa? Ya, nah nanti ini ada Kx ya. Ini gaya ke atasnya akan ada Kx. Habis itu ada, nah biasanya si faktor redamannya ini ya. Nah, dia akan sebanding nanti
gaya redamannya itu dia akan sebanding nanti dengan kecepatannya ya. Nah, F itu nanti adalah B kali V ya. Nanti adalah gaya redamannya ya, atau yang ya gaya geseknya gitu ya. Nah, kemudian T dikurangi dengan C. Nah, ini F-nya kan dia sedang ke, ya ini kita tinjau bendanya sedang bergerak ke bawah saja ya. Jadi si gaya paksanya ini sedang ke bawah. Oke ya. Ini kita hanya tinjau satu momen sebagai sampel saja. Nah, ini juga percepatannya benda sedang bergerak ke bawah ya. Nah, jadi kita tinjau di kondisi itu ya, ketika bendanya masih bergerak ke bawah. Oke ya, nanti ini percepatannya masih bergerak ke bawah ya. Nah, sehingga di sini oke ya. Nah, ini nanti kita bisa tuliskan dia sebagai minus M kalikan nanti dengan percepatan. Ya. Nah, maka ini saya bisa pindah ke ruas kiri, ini saya pindah ke ruas kanan. Dapatnya apa? MA tambah BV tambah KX itu akan sama dengan F0 sin omega T ya. Nah, yang mana kita tahu bahwa A ini adalah turunan kedua dari posisi ya. Berarti M kali D kuadrat X DT kuadrat ditambah B kali, nah V ini adalah apa? V ini nanti adalah turunan pertama dari posisi ya. Dan ditambahkan nanti dengan ini K X ya, itu akan sama dengan F0 sin omega T. Nah, di sini kita punya persamaan diferensial OD2 yang tidak homogen ya. Nah, ataupun nanti ini adalah persamaan diferensial yang menggambarkan sistem osilasi terpaksa ini. Ya. Nah, sistem ini jadi ya untuk penyelesaiannya ya untuk saat ini ya kita belum mempelajari ya. Nah, penyelesaian dari persamaan diferensial ini akan dipelajari nanti di materi kalkulus 2 ya. Oke, nah jadi untuk saat ini kita boleh langsung gunakan saja si rumusannya ya. Nah, jadi solusi dari persamaan ini itu nanti adalah apa? Nah, yaudah ini jadiin hafalan saja ya. Pasti nanti dia akan jadi A cos omega T tambah V ya, tambah dengan suatu fasanya ya. Oke, nah tapi ini juga bukan apa ya, bukan ini adalah solusi ketika steady state-nya ya. Oke, ini pada keadaan steady state ya, atau kita udah biarkan sistemnya dalam waktu yang cukup lama. Tentunya kalau kita baru-baru kalau sistemnya ini baru bergerak, nah gerakannya itu akan chaos. Oke, gerakannya itu kacau ya, nggak bisa sulit untuk terprediksi. Ya, nah. Oke, nah tapi ketika nanti kita sudah meninjaunya nanti di keadaan steady state, maka kita akan mendapati bahwa XT-nya itu udah dalam bentuk yang seperti ini. Oke, ya. Oke, ya. Nah, itu sistem dalam keadaan chaos yang tadi itu ya, yang dia agak susah untuk terprediksi itu ya, karena nanti dia masih ada bagian transiennya ya. Nah, jadi begitu bagian transiennya itu kita hilangkan ya, nanti kita akan mendapati bentuk yang seperti ini ya. Nah, oke. Ya, jadi ini kita udah bicara di kondisi steady state-nya. Nah, kondisi steady state-nya dia hanya bergetar seperti biasa saja. Ya. Nah, dengan ini nanti nilai amplitudonya itu adalah apa? Nilai amplitudonya itu akan sama dengan ya, ini langsung hafalin saja gak masalah ya, F0 atau ini amplitudo penggeraknya bagi nanti dengan akar dari M kuadrat kali omega kuadrat kurang nanti ini omega 0 kuadrat ditambah nanti dengan B kuadrat omega kuadrat. Oke, ya. Nah, oke ya, nanti ini adalah M kuadrat omega kuadrat kurangi nanti ini omega 0 kuadrat tambah B kuadrat kurang omega kuadrat ya. Ya, tentunya kita tahu ya bahwa nanti omega di sini itu ya omega dari si frekuensi dari si penggeraknya ya. Oke, sedangkan omega 0-nya itu ya, itu yang nanti akan
Ya, nah, omega 0-nya itu yaitu nanti frekuensi naturalnya ya, yang akar K per M tadi. Oke. Ini akar K per M ya. Nah, oke. Nah, ini secara umum. Oke. Nah, pertama-tama dia maunya ditinjau kasus secara apa? Ya. Nah, dia tinjaunya adalah kasus ketika nanti sistem tidak terredam. Oke ya. Nah, kalau sistem tidak terredam, berarti kan nilai B-nya itu akan sama dengan 0. Oke ya, nanti si nilai B-nya ini akan sama dengan 0 ya. Nah, yang A ini kan kita bicara sistem yang tidak terredam ya, artinya B. Oh ya, sorry, ini harusnya nanti ada kuadrat lagi ya. Nah, berarti di sini ya. Nah, untuk yang A ya kita bikin saja nanti si nilai B-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapati apa persamaan ini? Ya, nah tujuan kita di sini adalah mau mencari si apa? Amplitudo dari gaya penggerak, berarti adalah si F0-nya ini. Ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa F0 ini nantinya tinggal akan tersisa amplitudonya dikali nanti dengan ini akar M kuadrat kali omega kuadrat kurang omega 0 kuadrat dikuadratin ya. Nah, yang ini kan dia sudah menjadi 0. Oke, ya. Nah, maka ini nanti jadinya apa? A, ya langsung aja kita akarin. Jadinya M kali omega kuadrat kurangi nanti dengan omega 0 kuadrat ya. Nah, tentunya nanti ini kita ambil nilai mutlaknya saja. Oke, karena akar kuadrat itu kan nanti dia nilainya akan selalu positif. Ya. Nah. Oke. Nah, berarti di sini ya kita tinggal masukin saja nilai-nilainya. Nah, omeganya di soal tadi dibilang berapa? Nah, ini kan dia frekuensinya adalah 10 Hz. Kita ubah dulu ke dalam omega, yaitu 2pi kali 10. Ya, atau ini adalah 20 pi radian per detik. Nah, sedangkan omega 0-nya itu nanti tadi adalah akar K per M. Berarti akar K per M. Nah, dalam hal ini konstanta pegasnya berapa? Nah, konstanta pegasnya adalah 200. Oke, nah ini yang diketahui itu adalah berat ya. Nah, berat itu yang 40 Newton ini kan adalah M kali G-nya kan. Ya, nah sehingga kita bisa dapati ya. Nah, mg-nya dalam hal ini kan sama dengan 40. Nah, G-nya kan kita gunakan 10 ya. Berarti M-nya ini nanti adalah 4 kilo. Oke, nah sehingga nanti ini dapati apa? Akar 50 atau nanti adalah 5 akar 2 radian per detik. Oke, itu nanti adalah si omega 0-nya. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukin saja ya. Amplitudo dari apanya? Amplitudo terpaksanya itu adalah 2 cm ya. Nah, ubah ke meter. Ubah ke meter nanti dia akan jadi 0,02 kali masanya tadi adalah 4 kilo. Ya, kalikan nanti dengan ini mutlak dari omega kuadrat ya, yaitu 20 pi kuadrat dikurangi nanti dengan omega 0 kuadrat. Omega 0 kuadrat berarti itu adalah 50 ya. Kan akar 50 di kuadrat ya. Nah, sehingga dapati apa di sini? Ya, nah di sini Oke, nah ini tinggal masukin semua ke dalam kalkulator ya. Oke, maka nanti akan didapati di sekitaran 311,827 Newton. Oke ya. Nah, tentunya nanti ini angka-angkanya coba Anda hitung kembali ya. Karena saya juga bisa salah dalam memasukkan angka-angkanya ya. Oke.
Oke, nah itu untuk yang A ya, yang dia sistem tidak terhadam sama sekali ya. Ya artinya ya dia tidak ada gesekannya sama sekali di dalam sini. Nah, yang B, sistem terhadam dengan koefisien peredamannya adalah 10 Newton second per meter ya. Berarti yang B di sini kita berbicara untuk B sama dengan 10 Newton second per meter. Nah, maka F0 ini nanti sama dengan apa? Ya, nah F0-nya ya berarti kita akan ngambil yang lengkap semua. Yaitu akar dari M kuadrat kali nanti dengan omega kuadrat kurang omega 0 kuadrat dikuadratin tambah nanti dengan B kuadrat omega kuadrat. Ya, nah ini tinggal dimasukin saja lagi seperti tadi ya. A-nya adalah 0,02 kalikan nanti akar ya. Nah, M-nya ini adalah 4 kuadrat kalikan nanti ini omega kuadratnya itu tadi adalah 20pi kuadrat. Omeganya kan 20pi ya. Kuadrat dikurangi omega 0-nya. Omega 0 kuadratnya itu berarti akar 50 kuadrat adalah 50. Nah, di kuadratin ditambah B kuadrat ya. Nah, B-nya adalah 10. 10 kuadrat dikali nanti dengan 20pi kuadrat. Oke ya. Nah, ini tinggal kita masukin saja lagi ya semua ke dalam kalkulator ya. Oke, nah sehingga nanti didapati bahwa nilai F0-nya itu nanti adalah di sekitaran 311,557 Newton. Oke ya, nah itu nanti adalah si amplitudo gaya penggeraknya ya. Oke ya, nah demikianlah ini nanti pembahasan untuk yang soal nomor 5 ya, yaitu di kasus osilasi terpaksa. Nah, jadi tentunya karena kita belum mempelajari ya bagaimana kita bisa mendapati bentuk dari solusi yang ini ya. Nah, jadi ini langsung kita hafalkan saja ya si bentuk solusinya ya. Nah, gitu.